Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Kita kembali lagi pada channel kami, Adi Reaction Official. Terima kasih yang masih setia pada channel kami. Nah teman-teman, pada edisi kali ini saya ingin membahas atau bereaksi tentang salah satu musisi yang cukup terkenal ya, papan atas ya. Bahwa beliau mengatakan yang tidak percaya terhadap Habib di Indonesia, menurut beliau ya, itu saya tidak bisa menyampaikan kalimatnya ya, karena agak keras, agak kasar ya, kurang titik-titik. Nah, mohon izin ya, saya tidak bisa. Kenapa? Karena agak berat untuk mengatakan ya, sesuai dengan thumbnail saya. Teman-teman bisa melihat di situ. Nah, nanti akan kita bahas dan kita reaksi apa yang seharusnya kita lakukan. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan bersama. Selamat menyaksikan. Teman-teman udah tahu. Jadi sebenarnya tidak hanya Habib yang banyak di Indonesia, tapi keturunannya Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali. Kualitas dia ini banyak sekali. Apalagi hampir semua Hamengkubuwono, Pakubuwono itu semuanya punya darah daripada Nabi Muhammad SAW. Karena memang bukan dari garis laki-laki sehingga tidak bisa mendapatkan gelar Habib. Tapi kalau kita telusuri dengan tes DNA, nggak usah Habib Rizik, nggak usah Habib Bahar bin Smith. Semua daripada Hamengkubuwono, Pakubuwono itu semuanya punya DNA daripada Nabi Muhammad SAW. Agak aneh juga jika ada orang yang menganggap bahwa Habib-Habib di Indonesia ini palsu. Kurang ajar banget itu. Jika ada orang yang menganggap bahwa Habib-Habib di Indonesia ini palsu. Kurang ajar banget itu sih sebenarnya. Jika ada orang yang menganggap bahwa Habib-Habib di Indonesia ini palsu. Kurang ajar banget itu sih sebenarnya. Kurang ajar banget itu sih sebenarnya. Muhammadiyah itu tidak terlalu mengagungkan kehabiban. Makanya tidak ada Habib di Muhammadiyah. Rekam, saya katakan kalian kurang ajar, kalian bajingan, kagak. Kurang ajar saudara. Kurang ajar. Nah, demikianlah teman-teman video dari salah satu tokoh musisi yang sangat terkenal ya, bahkan sudah papan atas, namanya Ahmad Dhani ya. Beliau mengutarakan begini teman-teman, bahwa nasab yang tersambung itu jangankan Habib Bahar bin Smith, Habib Rizik Syihab, Pakubuwono, atau orang-orang yang disinyalir turunan raja-raja terdahulu dari silsilah Wangsa Mataram hingga sampai sekarang itu masih menyambung apabila tes DNA ke Rasulullah. Tapi beliau, saya sayangkan, menyematkan kalimat yang tidak sesuai dengan konteks budaya dan adat istiadat Indonesia, di mana hal-hal seperti itu harus kita koreksi, bahwa jangan sampai generasi kita, keturunan kita itu mengikuti gitu ucapan-ucapan yang sepertinya tidak layak untuk diucapkan. Apabila beliau mendukung seorang habaib bahwa memang keturunan Rasulullah, siokianya di counter secara akademik, ini kan ada korelasinya ya, masih ada korelasinya dengan tesis Kiai Haji Imaduddin. Tanpa ada tesis beliau, nggak mungkin ramai seperti sekarang ini, gitu loh. Bahkan kemarin Habib Rizik itu mengcounter lewat acara haul beliau di Banten, ya. Tahu kan dengan tokonya Al Bantani itu kan. Tapi apa yang terjadi? Setelah saya melihat durasinya kurang lebih 1,5 jam itu, di bagian terakhir beliau bukan memberikan tausiah, bukan memberikan ceramah, bukan. Justru beliau, Habib Rizik itu berorasi, lebih cocok seperti itu. Paham nggak? Nah, fatalnya di sini beliau mendirect ya, bahwa silsilah Wali Songo itu tersambung kepada Ba'alawi. Ini yang sangat saya sayangkan. Kenapa? Karena sudah ditinjau secara akademik, bahkan Ahmad Dhani mengatakan ya, bahwa silsilah Raja Jawa, Hamengkubuwono, Pakubuwono itu tidak bisa menjadi Habib karena silsilahnya dari turunan perempuan, kan begitu ya, menurut beliau Ahmad Dhani ya. Tapi maksud tesis Kiai Imad itu nggak begitu konteksnya. Hati-hati, ini melebar kemana-mana dan nggak fokus ya pada pembahasan awal. Kenapa saya bilang nggak fokus? Kiai Imad itu menitik beratkan ya pada nasab yang tidak terkonfirmasi
sampai ke Rasulullah di tingkat Ba'alawi. Paham nggak? Dia tidak membahas Wali Songo gitu loh. Lebih kepada konsentrasi di Habib, bahwa Habib-Habib Indonesia ini disinyalir belum terkonfirmasi gitu loh. Tapi Ahmad Dhani sebagai pendukung Habib, saya paham, mengeluarkan statement yang saya anggap kurang elok ya. Oke lah, saya praktekkan, semoga nggak dosa ya. Beliau mengatakan kurang ajar gitu loh. Agak aneh juga ya, orang-orang yang nggak percaya tentang dzurriyyah Rasulullah. Bukan begitu konteksnya, percaya. Bahkan silsilah Wali Songo itu ada ke sana. Tapi yang kita bahas nggak seperti itu. Ini di tingkat ya, di tingkat Ba'alawi ya. Jadi Habib-Habib yang ada di Indonesia itulah yang disinyalir tidak terkonfirmasi kepada jalur Rasulullah SAW. Bahkan Habib Rizik pun banyak melakukan counter-counter di acara-acara haul beliau, dan itu tidak menunjukkan akademik secara teoritis. Dia berorasi bahwa dia mengingatkan kepada masyarakat, kepada jamaahnya, jangan mau diadu domba. Padahal nggak ada adu domba, mencari kebenaran gitu loh. Jadi mudah sebetulnya. Sesuai dengan channel saya sebelumnya, tinggal di counter secara akademik aja. Memang perlu waktu, tapi sabar. Insya Allah bisa. Dengan begitu tidak ada bahasa-bahasa yang, mohon maaf ya, bahasa-bahasa yang menghina, yang keluar dari mulut-mulut yang katanya suci, tidak ada penghinaan kepada pihak lain. Silakan kalian berdebat secara akademik, nggak apa-apa. Ya, pada masa lalu juga ada perdebatan-perdebatan akademik dan ada kesimpulan di situ, sehingga wawasan bertambah. Jadi jangan anti sama yang namanya perdebatan, nggak ada masalah. Itu bagus secara akademik. Saya masih menarik bahas ini walaupun mungkin tidak ada habis-habis ya. Bahkan yang sekarang ya, itu diharapkan negara turun. Bahaya loh negara turun loh. Mohon izin, bahaya kenapa? Karena ketika negara turun masuknya formal gitu loh. Apabila negara masuk di situ harus diformalkan statusnya, referensinya, mau nggak mau, suka nggak suka harus tes DNA. Gitu loh. Nanti DNA saya bahas lain waktu ya, lebih spesifik. Ini sedikit aja tentang reaksi saya tentang ucapan Ahmad Dhani dan beberapa tokoh yang saya anggap sangat disayangkan. Tidak bisa mengcounter Kiai Haji Imaduddin ya, hingga kalian menyerang dengan kata-kata yang kotor, yang kasar. Nah, teman-teman, di sini saya ingin meluruskan bahwa tidak ada permusuhan di antara umat Islam Indonesia. Hati-hati, tidak ada. Ya, justru sekarang terlihat bahwa mereka yang mengaku ya cucu Rasulullah, habaib, ya, itu merasa terganggu dengan ada tesis seperti itu. Kenapa? Karena seperti ini loh. Mereka selama ini sudah diakui, ya, sudah benar-benar dihargai sebagai seorang dzurriyyah Rasulullah, sehingga mereka dimuliakan. Apabila ada yang mengganggu, mau nggak mau mereka harus melakukan counter, gitu, counter balik, counter attack terhadap pihak pengganggu tersebut. Tapi sayang tidak akademis. Itu aja masalahnya kan. Nah, kedepannya Habib Rizik, Ahmad Dhani, siapapun juga yang ingin mengcounter, harapan saya tidak bisa atau jangan sampai keluar kata-kata yang kotor, yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, gitu loh. Memang saya paham pola pikir mereka, ya, konsentrasi mereka banyak melakukan kritik terhadap pemerintah, banyak melakukan kritik terhadap seseorang atau tokoh yang tidak sejalan dengan keinginan mereka, ya. Tapi tidak juga dikonter dengan kalimat-kalimat yang kotor, gitu loh. Nah, di sini saya ada referensi buku ya, teman-teman, judulnya Akar Kekerasan karya Erich Fromm, ya. Di sini panjang, cuman saya ngambil singkatnya aja ya. Kenapa? Karena menarik, ada tinjauan kenapa orang bisa berkata-kata kotor. Satu sisi orang itu ya, orang itu ditenggarai atau ditahbihkan itu orang baik gitu loh. Mohon maaf, dengan memakai sorban, dengan memakai jubah putih, dengan memakai peci, dengan janggut panjang yang notabene itu sunnah Rasulullah SAW. Tapi kenapa kalimatnya bisa kotor? Nah, tinjauan buku ini sangat akademik, karya Erich Fromm, ya,
Akar Kekerasan ini banyak dijual di toko-toko buku. Sebagai referensi aja ya, secara akademik. Sebentar, saya bacakan. Banyak kasus ya telaah psikologi dan neurofisiologi itu berkaitan dengan otak manusia ya. Dalam banyak kasus ya, dengan masing-masing pandangannya tidak memiliki kaitan erat. Lebih daripada itu, neurofisiolog untuk saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan psikolog akan informasi tentang permasalahan. Semisal kata neurofisiologi untuk hasad-hasad, kedestruktifan, sadisme, ya, kata-kata kotor dan lain sebagainya. Nah, ini dalam observasinya mengenai hubungan antara kedua bidang itu harus ditinjau. Jadi begini teman-teman, ketika orang itu ya dipandang sebagai tokoh agama, tidak tertutup kemungkinan masih melakukan tindakan-tindakan atau kata-kata yang kasar. Kenapa demikian? Karena di sini terjadi konsentrasi otak ya yang berkaitan satu sama lain. Satu sisi ya dia masih ingin diakuin legitimasinya. Satu sisi ada yang ingin meruntuhkannya. Di sini otak bermain defensif, pertahanan. Ya. Nah, pertahanan ini harus diaktualisasikan lewat perbuatan, tapi lewat ucapan terdahulu. Paham nggak? Nah, kalau ucapannya baik, dia akan baik otaknya. Tapi ketika otaknya ini baik, ucapannya nggak baik, ya berarti ada sesuatu di neurofisiolognya, sistem sarafnya. Ini bahaya, gitu loh. Makanya kita nggak bisa mengejas apabila ada orang, mau maaf ya, contoh lah anak-anak pang ya, anak pang, saya tidak menjelekkan anak pang ya, mohon maaf ya, atau ada orang-orang yang mungkin punya tato banyak ya, merokok segala macam, kita tidak bisa menjas orang itu orang buruk, nggak bisa, karena dalam tinjauan neurofisiologi, dalam tinjauan psikologi ya, itu nggak berkaitan langsung ya perilaku tindakan dengan apa yang diekspresikan, entah itu tato, entah itu segala macam. Buktinya apa ya? Buktinya sebagai orang yang harusnya berkata baik ya, karena mereka menyematkan imamah, menyematkan janggut yang ciri Rasulullah ya, menyematkan pakaian-pakaian yang notabene pakaian-pakaian Islamis ya, tapi bisa keluar kalimat-kalimat kotor gitu loh. Jadi nggak bisa kita judge orang-orang yang mungkin dipandang orang sebagian itu jelek, bertato segala macam. Buktinya apa? Ya secara fisiologi, secara psikologi itu berkaitan dengan jiwa, dengan otak kita, gitu loh. Nah disitulah tinjauan dari Erich Fromm. Jadi sangat masuk akal ketika orang-orang yang memakai mungkin pakaian-pakaian Islami, pakaian-pakaian keagamaan berkata-kata kotor karena ada yang masalah dalam otaknya. Ya, secara pandangan neurofisiologi ya. Saya tidak bahas lebih lanjut, sangat tebal bukunya. Ini kesimpulan sedikit aja, teman-teman bisa mencari di toko buku banyak untuk selengkapnya. Minimal ada penjelasan sedikit ya tentang bagaimana video yang tadi kalian dengarkan, seorang Ahmad Dhani ya yang mengejas apabila kalian tidak percaya kepada Nabi kepada nasab Rasulullah yang oleh beliau adalah Habib Indonesia ya, menurut beliau kurang ajar banget. Sebetulnya nggak adil juga ya. Kenapa? Kan nggak bisa dipaksakan gitu loh. Sekarang kalau seorang Ahmad Dhani kita percaya ngomong seperti itu, kita ikuti, kita bisa salah. Dia kan seorang arranger kan, seorang musisi ya, musisi papan atas. Saya pernah melihat di videonya, di video Sang Legend atau di video pribadinya itu, bahwa dia mempunyai kitab-kitab buku itu banyak sekali ya, artinya beliau suka membaca ya. Dan saya pernah kalau nggak salah membaca informasi bahwa Ahmad Dhani itu pengagum Al-Ghazali dengan Ihya Ulumuddin, itu karya Martafisya Al-Ghazali ya, dibuktikan dengan nama anak-anak beliau gitu loh. Tapi saya sayangkan dengan ilmunya ya yang mengacu kepada Al-Ghazali, kok bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang nggak sesuai. Siapa sih Al-Ghazali? Luar biasa itu, tokoh sufi ya. Masterpiece itu karyanya itu Ihya Ulumuddin ya, luar biasa. Dan nggak mungkin lah orang yang suka Al-Ghazali itu bisa mengeluarkan statement kata-kata yang keluar dari jalur kebaikan, mustahil gitu loh.
Jadi ini mohon maaf ya, bukan saya menghina Ahmad Dhani, bukan ya. Hanya berikan masukan aja, apabila Anda ya benar-benar mendukung seorang Habib di Indonesia, kita menghargai. Anda mendukung Habib Rizik Syihab, Anda mendukung Habib Bahar Smith, kita menghargai sebagai anak bangsa di negara kesatuan Republik Indonesia. Namun, jangan mengatakan yang tidak percaya atau belum percaya karena tinjauan tesis Kiai Haji Imaduddin, Anda katakan kurang ajar. Mohon maaf. Kalau ada orang yang bereaksi tidak terima, ya dibalikan counter attack kepada Anda yang kurang ajar, terima nggak? Paham nggak? Coba teman-teman di sini ya, kita berada pada negara Republik Indonesia, ya, dengan bingkai yang luar biasa, dengan falsafah Pancasila, ya, tidak diajarkan kita kalimat-kalimat seperti itu dalam mengkritik, dalam memberi masukan segala macam. Ada cara-cara yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi jangan juga kita terlena, hati-hati, kita suka sama tokoh besar segala macam, dan kalimat-kalimat yang keluar yang tidak sesuai dengan syariat Islam, kita benarkan, hati-hati, nggak bisa. Gitu. Hati-hati. Itu masukan saya buat seorang tokoh Ahmad Dhani, dan kepada, mohon maaf, guru yang mulia ya, saya anggap guru, kenapa? Karena Habib Rizik Syihab ini ilmunya saya yakin banyak, ya, saya yakin lah, ya, terlepas Pak Habib ini bereaksi karena ada yang mengganggu silsilahnya, tapi sioknya ya, jangan sampai keluar kalimat titik, janganlah. Itu masukan saya Pak Habib ya. Kenapa? Untuk generasi saya, generasi kedepannya, siapa yang bertanggung jawab apabila anak kita, generasi kita terkontaminasi oleh ucapan-ucapan Anda, bagaimana dampaknya? Gitu loh. Jadi mohonlah apabila ada pemuka-pemuka agama yang mungkin dikritik, yang ada permasalahan kira-kira di internal atau mengganggu segala macam, nggak usah juga keluar kalimat-kalimat, mohon maaf ya, titik, saya nggak bisa menyampaikan ya, karena sangat kotor, nggak mungkin. Nah, kepada teman-teman ya, harapan saya agar bisa mensortir ya idola kalian, tokoh kalian yang suka, tokoh yang kalian puja ya. Enggak serta-merta tokoh yang kalian puja itu kalian benarkan semua tindak tanduknya. Entah itu ucapannya, entah itu perilakunya, entah segala macam. Apabila ada yang menyimpang, kalian sebagai pendukung harus bisa mengkoreksi, harus bisa mengkritisi. Enggak diem-diem aja. Seperti itu ya. Nah, terakhir, jaga persatuan Republik Indonesia ya. Kiai Haji Imaduddin tidak bermaksud memecah belah umat, tidak ya. Justru di pihak sanalah yang tidak bisa mengcounter dan membalikan fakta keadaannya, seakan-akan memecah belah umat adalah tindakan dari Kiai Haji Imaduddin. Itu salah ya. Itu aja teman-teman reaksi dari saya, semoga ada manfaatnya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala sesuatu yang berkaitan dengan nasab yang masih berlanjut. Kenapa? Karena memang ini sifatnya urgent ya, nggak putus-putus, walaupun nggak mungkin selesai, tapi minimal ya ada sedikit sumbangsih ya buat kalian yang ketika orang main di situ, bermain di situ, mengkonter di situ, ada masih narasi-narasi yang saya anggap tanda petik ya, mohon maaf, liar, yang harus saya counter di situ demi generasi kita ke depannya. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.